Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih sehat kan ya? Oke, kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita sempat pelajari tentang trigonometri. Kemarin kita sudah pengenalan. Tentunya kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Jadi dalam trigonometri itu ada yang namanya sudut-sudut istimewa. Di antaranya ketika dia berada di sudut 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90 derajat. Yuk kita satu persatu kita bahas. Sin 0 derajat itu adalah 0. Sin 30 derajat setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Dan sin 90 adalah 1. Selanjutnya untuk kosinus itu dibalik. Jadi kalian ini harus hafal ya. Nilai-nilai istimewa ini kalian harus hafal. Untuk kosinus itu dibalik. Kalau sin dari 0 kemudian sampai besar, untuk kosinus kita mulai dari kosinus 0 derajat itu adalah 1. Untuk yang 30 setengah akar 3, 45 sama setengah akar 2, untuk 60 setengah, dan untuk cos 90 derajat adalah 0. Selanjutnya tangen. Tangen 0 derajat itu 0. Tangen 30 derajat 1/3 akar 3. Tangen 45 derajat itu 1, 60 derajat itu adalah akar 3, dan untuk tangen 90 derajat tidak terdefinisi. Ya, jadi titik-titik ini harus kalian hafalkan. Dalam trigonometri, kalau kita bisa menggunakan bentuk seperti ini, di mana sudut itu dimulai dari 0 derajat. Di sini sampai 90 derajat. Ke sini 180 derajat. Di sini 270 derajat sampai ke 360 derajat. Karena satu lingkaran penuh itu nilainya adalah 360 derajat. Kemudian anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa di antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat itu biasa disebut dengan kuadran 1. Kemudian di antara sudut 90 sampai 180 itu dikatakan sebagai kuadran 2. Sudut 180 sampai 270 itu adalah kuadran 3. Dan yang terakhir dari 270 sampai 360 itu adalah kuadran 4. Nah, selanjutnya nilai positif, bahwa dari 0 sampai 90 derajat itu semua positif. Artinya semua nilai trigonometri pada sudut tersebut adalah positif. Pada kuadran 2, pada 90 sampai 180 derajat yang positif adalah sin. Hanya sin saja yang positif. Untuk nilai yang lainnya itu negatif. Kemudian pada kuadran ketiga yang positif itu adalah nilai tangen. Yang lain negatif. Kemudian untuk sudut 270 sampai 360 yang positif adalah nilai cos. Untuk kosinus itu adalah bernilai positif. Untuk kuadran 1 kalian itu bisa menggunakan sudut istimewa. Karena tadi sudah saya jelaskan, kalian bisa menghafalkan sudut-sudut istimewa itu digunakan pada kuadran 1. Sedangkan pada kuadran 2 kalian bisa menggunakan rumus 180 derajat
dikurangi alfa. Ini adalah rumus untuk mencari nilai sebuah sudut. Selanjutnya pada kuadran 3, rumusnya adalah 180 derajat ditambah alfa. Ini rumusnya. Pada kuadran 3, rumusnya adalah 360 derajat dikurangi alfa. Jadi rumus-rumus ini, nilai positif dan negatif ini perlu juga kalian untuk hafalkan untuk memudahkan kalian ketika nanti kalian hendak mengerjakan soal. Nah, selanjutnya misalkan saya mempunyai sebuah contoh soal seperti ini. Tentukan nilai dari sinus 330, 225 dan 100 tangan 115. Kita selesaikan satu persatu. Untuk sinus 330, sin 330. Langkah pertama kalian harus terlebih dahulu mengetahui 330 itu ada di kuadran berapa? Ada yang tahu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 4 ya, ada di kuadran 4. Masih ingat nilai yang positif itu apa di kuadran 4? Nilai cos, betul. Cosinus yang bernilai positif, sehingga nilai sinus pasti adalah negatif. Negatif kita tulis terlebih dahulu agar tidak terlupakan. Selanjutnya kita langsung masukkan sin ke dalam rumus, bahwa rumus itu tadi adalah 360 derajat min alfa. Oke, lanjut. Negatif sin 360 derajat. Berapakah nilai agar menjadi 330? Maka 360 harus dikurangi 30. Pintar. 360 dikurangi 30 nilainya adalah 330. Pintar. Jadi yang dimasukkan itu adalah negatif sin 30 derajat. Karena di sini ini sudah tidak perlu ditulis, sehingga tersisa negatif sin 30 derajat. Masih ingat? Negatif kita masih tulis di situ sinus 30. Berapa di sinus 30? Setengah ya. Sinus 30 adalah setengah, sehingga nilai dari sin 330 adalah negatif setengah. Selanjutnya yang B, nilai dari cos 225 derajat. Cos 225 derajat. Nah, ingat cos 225 ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 itu yang positif apa? Tangan, pintar. Sehingga nilai kosinus itu bernilai negatif. Kita tulis dulu negatif. Rumusnya pada kuadran 3 adalah, kita tulis dulu cosnya. Cos 180 derajat ditambah alfa, sehingga negatif cos 180 itu harus ditambah berapa agar nilainya menjadi 225? Ditambah 45. Pintar. Kita tulis di sini 45 derajat. Nah, kameramennya ternyata pintar juga ya. Kemudian selanjutnya negatif cos 45. Jadi yang ditulis hanya ini saja ya. Negatif kosinus 45 derajat. Negatif, masih ingat kosinus 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Sehingga nilai dari kosinus 225 itu adalah negatif setengah akar 2. Contoh soal yang selanjutnya, kita menuju ke contoh soal yang lumayan berada di atas tingkat yang tadi.
sinus 120 ditambah cos 210 dikurangi tangen 225. Kita cari satu per satu ya. Caranya sin 120 di kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif adalah sin. Berarti tetap nilainya sin. 100 rumusnya adalah 180 dikurangi alfa. Kita biarkan sampai di sana. Kemudian selanjutnya cos 210 ada di kuadran 3. 210 ada di kuadran 3. Yang bernilai positif di kuadran 3 adalah tangen. Sehingga untuk kosinus ini bernilai negatif. Jadi langsung kita kalikan negatif kosinus. Rumusnya adalah 180 derajat ditambah alfa. Oke. Kemudian dikurangi 225 ada di kuadran 3. Ada di kuadran 3. Yang positif di kuadran 3 adalah tangen, sehingga di sini tetap tan 180 ditambah alfa. Ya. Lanjut. Sin 180 dikurangi berapa agar menjadi 120? Dikurangi 60 derajat. Kemudian di sini plus, di sini ada min. Jadi plus kali min nilainya adalah min. Min cos 180 derajat ditambah berapa agar menjadi 210? 30 ditambah 30 derajat. Kemudian negatif tangen 180 dikurangi berapa agar menjadi ditambah berapa agar menjadi 225? 45 ditambah 45 derajat. Bisa ya sampai di sini ya? Sehingga nilainya adalah sin 60 derajat dikurangi cos 30 derajat dikurangi tangen 45 derajat. Sin 60 berapa? Setengah akar 3, pinter. Cos 30 nilainya adalah setengah akar 3. Tangen 45 nilainya adalah 1, pinter. Nah, di sini ingat bahwa dalam bentuk akar yang bisa dijumlahkan itu ketika nilai yang berada di dalam huruf di dalam akar itu sama. Di sini sama-sama akar 3, artinya boleh dia dijumlahkan. Setengah dikurangi setengah berapa? 0 habis, jadi ini habis. Sehingga nilainya tersisa negatif 1. Pinter, bisa ya? Bisa. Baik anak-anakku, ini materi yang perlu kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, kalau memang kalian mengalami kesulitan atau kendala, silahkan bisa langsung menghubungi saya atau mencari media lain untuk belajar. Nah, ingat anak-anakku ya, tidak pernah lupa dan tidak akan pernah bosan-bosannya saya menyampaikan lebih giat lagi untuk belajar, karena sebentar lagi kalian akan menghadapi PAT dan itu akan dilaksanakan insya Allah dalam bulan ini. Sehingga kalian harus benar-benar belajar dengan giat. Dan ingat, tetap stay at home, jangan kemana-mana, belajar dari rumah. Semuanya kalau kita bekerja sama, insya Allah masalah virus dan lain sebagainya bisa selesai dengan cepat. Ya, terima kasih, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.